Oke, selamat pagi semua, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Alan, salah satu leader dari Ciputa Amper's Club Royal Council yang domisilinya di Surabaya. Dan hari ini kita sama-sama untuk belajar bersama dalam sesi rutin di Senin malam untuk rekan-rekan semua dapat sebuah lompatan luar biasa, terutama di tahun baru 2025 ya. Hari ini kita akan ngobrol bareng ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom chat atau bisa kita diskusi nanti di akhir sesi ya. Dan pastikan teman-temannya juga bisa ikutan Zoom pada malam hari ini supaya tidak ketinggalan nih, dapat sesuatu semangat dan pertumbuhan yang dahsyat. Oke, saya akan share screen buat kita semua untuk bisa memulai sesi pada malam hari ini. Oke. Oke, yes. Nah, hari ini kita akan angkat sebuah tema ya, Being Rich and Wealthy with Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, ini topik yang saya mau angkat pada malam hari ini ya. Bagaimana caranya menjadi kaya dan sejahtera ya, bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, sebelum saya mulai sesi sharing nih malam hari ini, saya mau tanya dulu nih buat teman-teman ya, Bapak Ibu rekan-rekan yang ikut Zoom pada malam hari ini, siapa nih anda yang ingin menjadi kaya dan sejahtera? Ngomong saya dong di kolom chat. Saya, Pak. Ya. Siapa yang mau jadi kaya dan sejahtera? Ya, lewat terutama Ciputa Entrepreneurs Club. Boleh share di kolom chat dong. Saya. Seperti itu ya. Biar saya tahu nih yang benar-benar ingin mau jadi kaya dan sejahtera. Nah, karena ucapan itu adalah doa, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ya tidak mendoakan dirinya sendiri, ya itu nggak akan jadi, ya. Terutama perlu disampaikan dengan kata-kata supaya tidak hanya dalam hati yang tahu, tapi telinga kita dengar, Bapak Ibu. Maka alam semesta akan dukung kita. Saya mau jadi orang kaya dan sejahtera bersama dengan Ciputra Ampas Club. Yuk, Bapak Ibu, di tempatnya masing-masing kita bisa saling ngobrol, sampaikan saya mau jadi kaya dan sejahtera bersama dengan Ciputra Ampas Club. Ayo, diulang Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu harus berkata-kata dengan suara supaya telinganya kedengaran ya. Itu adalah ungkapan iman Bapak Ibu ya. Yuk, satu, dua, tiga. Saya ingin menjadi kaya dan sejahtera bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Nah ya, saya percaya Bapak Ibu, yes, Sama saya percaya Bapak Ibu semua yang menuliskan, mengungkapkan pasti jadi orang yang kaya dan sejahtera bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club ya. Kita sama-sama belajar. Dan hari ini saya coba sedikit mengulik Bapak Ibu roadmap-nya ya. Gambaran roadmap-nya di Ciputra Entrepreneurs Club ini tujuan besarnya ya mau bantu Bapak Ibu jadi orang yang sejahtera. Nah, ya, saya percaya tadi banyak sekali semuanya nulis ya, saya mau jadi sejahtera, jadi sugih ya, bareng happy bareng. Yes, keren banget ya. Saya percaya Bapak Ibu bisa semuanya di sana ya. Pasti bisa. Nah, tapi saya akan buka juga dengan sebuah fakta Bapak Ibu ya. Hari ini ya, reality check-nya ya. Cek realitasnya, tidak semua orang itu bisa jadi kaya. Nah, ini kita harus menghantam dengan sebuah kenyataan pahit ya. Saya yakin semua orang di seluruh dunia itu mau jadi kaya dan sejahtera, pasti ya. Tapi ternyata tidak semua orang itu bisa jadi kaya, betul ya. Nah, tapi indikator kaya setiap orang kan pasti beda-beda ya. Kemarin saya baca di BPS ya, ternyata di Indonesia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau jadi orang kaya, sebenarnya ternyata tidak susah Bapak Ibu ya. Standar orang kaya di Indonesia itu Bapak Ibu hanya butuh mempunyai pengeluaran pribadi per kapita ya. Jadi misalnya Anda sendiri ya berarti Anda sendirian. Per kapita per orang itu hanya 10 juta rupiah per bulan. Anda sudah dikategorikan orang kaya di BPS Bapak Ibu. Itu beneran ya. Kalau Bapak Ibu coba cek, kalau Anda pengeluarannya satu bulan per kapita per kepala itu 10 juta per bulan, artinya Anda orang kaya. Artinya kalau misalnya Pak, kalau saya satu keluarga ada saya, istri, anak dua, ya berarti pengeluarannya 40 juta per bulan. Nah, itu Anda orang kaya. Oke ya. Tapi kalau Anda single, hidup sendiri, uh, membiayai sendiri, Anda pengeluaran satu bulan 10 juta per bulan, Anda orang kaya. Ya, ya ini mindsetnya dulu ya Bapak Ibu dan tolak ukurnya apa. Tapi ya kembali lagi, saya yakin definisi kayanya setiap orang kan berbeda-beda. Tapi kenyataannya adalah tidak semua orang bisa jadi kaya. Nah, kenapa tidak semua orang bisa jadi kaya? Ini yang kadang-kadang jadi kendala Bapak Ibu ya. Nah, yang jadi kendala apa? Nah,
Yang jadi kendala itu biasanya ada tiga hal, Bapak Ibu. Kenapa seseorang nggak bisa jadi kaya? Satu, orangnya tidak cerdas. Nah, tidak cerdas itu sebenarnya nggak masalah, Bapak Ibu ya. Karena terutama lewat CEC, kita itu tidak butuh orang pinter, Bapak Ibu. Nggak butuh orang pinter. Biasanya orang yang tidak cerdas itu kendalanya adalah ketika kita ajak diskusi, ajak ngobrol, tidak langsung menangkap. Ya, oke lah. Artinya solusinya apa? Repetisi, ya kan? Solusinya repetisi. Tidak cerdas itu bisa belajar, oke ya. Yang kedua, yang kenapa orang tidak bisa jadi rich, ya, itu karena males, ya. Males itu bukan artinya pinter dan lain-lain atau nggak pinter dan lain-lain ya. Males itu biasanya dia sudah punya impian besar, sudah melakukan, sudah berusaha Bapak Ibu ya, tapi ketika sudah berjalan 50% dia berhenti. Nah, itu biasanya males ya. Untuk bergerak lebih lanjut itu ada halangan ya. Jadi itu yang namanya males ya. Tapi masih bisa dengan motivasi dan lain-lain masih oke lah, tinggal kita ubah ya. Tapi kadang-kadang susah itu nomor tiga Bapak Ibu, arogan ya. Arogan itu apa? Ketika kita ajak diskusi dengan cara yang sudah kita tahu dan lain-lain, merasa bahwa oh ini caranya nggak bisa nih. Leader-leaderku ini wah, yang dapat income-nya 20 juta, 30 juta per bulan, ya kan? Salah nih caranya. Aku member baru, aku tahu cara yang terbaik untuk jadi punya income 100 juta per bulan. Nah, itu arogan Bapak Ibu ya. Biasanya yang jadi masalah adalah paling banyak ya arogan. Sudah diarahkan, dikasih tahu caranya, tapi merasa itu tidak bisa. Sudah mental block dulu, udah ngeblokir dulu, itu caranya salah. Saya coba dengan cara saya. Nah, itu biasanya tipe-tipe yang ada arogannya. Itu yang ya PR-nya agak berat Bapak Ibu ya. Ini penyebab biasanya tiga orang nggak bisa jadi kaya kenapa? Tapi sebenarnya tiga-tiganya ada solusinya, asalkan mau ya Bapak Ibu ya. Asalkan mau, tidak cerdas, malas dan arogan. Nah, itu kombonya ya. Tapi kalau kita mau merendahkan hati, sama-sama bertumbuh, ketemu sama leader yang pas, kita berusaha nempel sama leader kita, pasti tiga-tiga masalah ini akan terselesaikan ya. Nah, pertanyaannya kembali lagi buat Anda tadi ya. Apakah penting bagi Anda untuk menjadi kaya dan sejahtera? Ya, penting tidak Bapak Ibu buat Anda pribadi? Jawab dalam hati ya, penting atau tidak? Penting. Karena kadang penting ya. Karena karena ada loh Bapak Ibu, saya kaya itu bukan sesuatu yang penting untuk banyak orang. Saya harus ngomong fair. Tidak semua orang itu merasa jadi kaya, sejahtera itu penting. Ya, ada orang yang punya pemikiran bahwa saya di level hari ini makan sehari 3 kali, anak sekolah selesai. Nah, itu ada ya. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Saya tidak ada masalah dengan hal itu karena setiap orang ada preferensinya masing-masing ya. Nah, tapi kalau saya di sini pengen banget ngajak Bapak Ibu ya, bagaimana kita mau naik level kaya dan sejahtera. Coba Bapak Ibu refleksi pribadi. Pentingkah buat Bapak Ibu jadi kaya dan sejahtera? Kalau penting Bapak Ibu, sepenting apa? Ya, apakah Bapak Ibu akan merelakan waktu saat ini, tenaga saat ini dan lain-lain untuk ngejar kaya dan sejahteranya Bapak Ibu? Nah, kalau penting pasti seperti itu Bapak Ibu, ya. Kalau tidak penting, ya kan, ya biasanya ya santai-santai aja. Contoh nih, penting ya. Misalnya nih, contoh, anak nggak minta-minta ya, misal anak kecelakaan, ya kan, kecelakaan. Bapak Ibu lagi kerja, kantor, rumahnya mungkin selisih 100 kilo, ya kan. Kira-kira langsung cepet-cepet datang nyamperin anak atau tidak? Datang ke anaknya nggak? Pasti ya Bapak. Karena itu penting. Penting dan genting Bapak Ibu ya. Itu penting dan genting ya kan. Karena penting dan harus dilakukan saat itu juga. Nah, pertanyaannya untuk Bapak Ibu menjadi kaya dan sejahtera itu penting dan genting tidak buat Bapak Ibu. Artinya penting buat Bapak Ibu dan harus dilakukan saat ini atau tidak. Nah, ini nih, mungkin Bapak Ibu perlu refleksi. Karena banyak orang ya yang menunda-nunda karena sebenarnya buat mereka itu sejahtera dan kaya itu tidak penting untuk dia. Nah, yuk Bapak Ibu refleksi diri. Kalau itu penting buat Anda, ciri-cirinya apa? Anda pasti akan mengeluarkan segala sesuatunya, aset Anda, aspek Anda, energi Anda untuk melakukan tersebut. Nah, jadi kalau Anda belum melakukan tersebut, yuk refleksi ya. Apakah sepenting itu? Atau mungkin ada goals yang berbeda yang Bapak Ibu perlu tuliskan ya untuk mencapai sana. Ya. Nah, sekarang kita akan sharing Bapak Ibu. Yuk.
Saya ingin Bapak Ibu punya mindset, yuk sama-sama kita membangun bahwa menjadi sejahtera, kaya itu penting dan genting Bapak Ibu. Ya, penting dan genting. Jadi yuk do it now. Jadikan itu di 2025 Bapak Ibu. Ya, jadi saya hari ini akan cerita sedikit roadmap-nya Bapak Ibu jadi orang kaya lewat Ciputra. Boleh ya? Jadi orang sejahtera lewat Ciputra ya. Persiapan jadi sejahtera ini yang penting Bapak Ibu ya. Kita perlu 3 hal. Yang pertama pembongkaran mental block Bapak Ibu ya. Banyak hari ini ya tadi eh, terhambat itu bukan karena sesuatunya tapi karena mental blocknya sendiri. Nah, banyak orang itu sebenarnya kayak contoh ya melakukan program Ciputra, referensi, presentasi dan lain-lain itu mudah, sangat-sangat mudah. Tapi Bapak Ibu ya yang menjadi sulit adalah melawan mental block Bapak Ibu ya untuk melakukan. Nah, itu yang harusnya pembongkaran mental block nomor 1, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, perlu namanya tentu saja peningkatan kapasitas, Bapak Ibu. Ya. Karena rezeki itu bukan dicari, Bapak Ibu. Rezeki itu ditarik. Ya. Dengan semakin besar kapasitasnya Bapak Ibu, masa kecerdasan, masa ilmunya Bapak itu semakin besar, semakin banyak rezeki itu yang tertarik Bapak Ibu. Itu hukum alam Bapak Ibu ya. Hukum gravitasi itu seperti itu Bapak Ibu. Karena masa yang besar itu akan menarik segala sesuatu ke arah masa tersebut. Nah, diri kita ini juga sebenarnya adalah kumpulan masa Bapak Ibu ya. Masa ilmu. Kalau Bapak Ibu kapasitasnya besar, rezeki itu akan ketarik Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu namanya peningkatan kapasitas ya. Kemudian yang ketiga, membangun fondasi keuangan yang benar. Nah, ini karena banyak teman-teman itu melakukan banyak hal ya, ternyata membangun fondasi keuangannya tidak tepat. Akhirnya apa? Banyak yang tiba-tiba itu berusaha melakukan segala sesuatu yang berusaha-berusuh, cepet-cepet. Akhirnya apa? Sesuatu yang sudah dibangun bertahun-tahun tiba-tiba lenyap dalam sekejap. Nah, ini fondasi keuangan ini yang Bapak Ibu harus pikirkan ya. Preferensi keuangan harus dipikirkan. Nah, 3 hal ini yang kita coba bongkar pada malam hari ini. Oke. Nah, yang pertama bongkar mental block Bapak Ibu. Ini yang kadang-kadang kita perlu refleksi ya. Ternyata karena banyak dari setiap kita itu biasanya punya mental block yang berbeda-beda. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah identifikasi mental block atau keyakinan negatif apa yang Bapak Ibu miliki. Nah, kira-kira apa nih mental block ya? Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman tentang mental block, halangan-halangan dalam pikiran. Boleh share di kolom chat dong, mental block apa nih yang kira-kira menghalangi Bapak Ibu? Kadang-kadang yang paling sederhana ya, ini bukan ini sebuah contoh yang realistis. Ada orang yang berpikir bahwa uang itu jahat. Uang itu jahat. Uang itu yang menyebabkan segala kekacauan di dunia. Nah, itu jadi mental block. Orang mau jadi orang tanda kutip mau cari rezeki susah. Uang itu jahat gitu ya. Nah, atau mungkin ada butuh modal yang besar sekali untuk jadi orang kaya. Nah, ini yang jadi orangnya udah minder duluan, kalah pamor duluan gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu, rekan-rekan pikir nih, kira-kira mental block apa yang menghalangi Bapak Ibu? Mungkin mental block yang sederhana. Saya tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak sama leader saya. Nah, mungkin ya. Atau mungkin saya ini orangnya nggak bisa ngomong. Betul nggak? Ada nggak yang mikir gitu? Itu sebenarnya bukan eh, sesuatu yang realistis, Bapak Ibu. Itu hanya mental block, Bapak Ibu. Saya yakin, Bapak Ibu, ya, menurut penelitian, ya, paling sering enggak sorry, orang yang paling sering menurut saya ya, kalau ketika saya ketemu sama orang, yang paling sering cerita, kalau tidak bisa ngomong, ya fair ya, kebanyakan gendernya wanita, biasanya gitu ya, karena biasanya ngobrolnya lebih enak, ya. Tapi menurut penelitian, wanita itu lebih banyak berbicara 2 kali lipat daripada laki-laki, iya kan? Nah, artinya yang tidak bisa bicara itu siapa? Betul nggak? Pertanyaannya, Anda mau atau tidak? Itu loh. Nah, so ketika Anda sudah punya mental blocknya, Anda sudah teridentifikasi, ganti keyakinan dengan afirmasi yang positif, Bapak Ibu. Rubah eh, jadi afirmasinya jadi positif ya. Contoh misalnya, oh uang itu jahat. Coba Bapak Ibu rubah. Dengan uang, berapa banyak anak yatim, panti asuhan yang Bapak Ibu bisa bantu? Betul nggak? Rubah jadi afirmasi positif Bapak Ibu. Butuh modal besar untuk kaya. Dirubah Bapak Ibu jadi afirmasi positif ya. Butuh semangat dan energi besar untuk jadi kaya. Nah, modal itu Bapak Ibu bisa shifting Bapak Ibu. Ganti afirmasi positif Bapak Ibu. Ya, saya itu bisa jadi orang sukses. Bukan saya
dari terakhir dari keluarga tidak sukses, boleh ya? Ya, jadi identifikasi, rubah, dan yang nomor satu Bapak Ibu, yang nomor tiga sorry, atasi rasa takut akan gagal ya. Ini yang biasanya orang-orang itu sulit untuk mengubah mental block itu karena takut gagal. Kegagalan itu adalah pembelajaran Bapak Ibu. Yuk, rubah mindsetnya, kegagalan adalah pembelajaran. Orang yang paling sukses di dunia itu kegagalan adalah orang yang paling sering gagal di dunia. Kita bicara siapa sih yang tidak kenal Justin Bieber misalnya, ya betul ya, dengan lagu-lagu yang ternyata hits. Bapak Ibu taunya lagu-lagu hits, betul ya. Padahal Justin Bieber itu dan kita cerita Taylor Swift juga ya, itu merilis ratusan lagu Bapak Ibu ya. Dan lagu yang hitsnya mereka, yang benar-benar hits itu boom itu ya, itu hanya sekitar 20% Bapak Ibu ya. Ya sama hukum Pareto berjalan ternyata, ya kan? Kenapa Justin Bieber dan Taylor Swift itu Bapak Ibu bisa tahu padahal dari Amerika dan Kanada. Karena mereka terus berkarya. Karena mereka terus melakukan tanpa pantang menyerah ya. Justin Bieber sekarang kalau saya nggak tahu ya usia berapa ya? 28 mungkin ya, 28 29 situan ya. Dan padahal dia sudah berkarya dari 12 tahun, usia 12 tahun betul ya Bapak Ibu ya. Artinya dia itu sudah 15 tahun melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Repetisi. Taylor Swift sekarang usia berapa? 34. Dia pertama kali apa namanya debut itu usia 17 loh Bapak Ibu. Artinya dia sudah melakukan hal yang sama lebih dari 15 tahun Bapak Ibu. Pertanyaannya kalau saya dan Anda baru melakukan program CEC ini ya dengan setengah-setengah energi, setengah tenaga, setengah pikiran, baru dilakukan 1 bulan, 5 bulan, 1 tahun, lalu menyerah, apa kata dunia Bapak Ibu ya? Kegagalan itu pembelajaran, betul ya? Ya, terus yang kedua, ya penting juga Bapak Ibu, roadmap-nya adalah selain rubah mental block, yang kedua kita perlu namanya meningkatkan kapasitas, ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu kapasitasnya besar, ya. Terutama untuk jadi orang kaya itu perlu 5 kapasitas yang penting Bapak Ibu, ya. Satu, pelajari dasar-dasar keuangan, ya. Bapak Ibu hari ini kita di Ciputra Anvers Club itu industrinya Ciputra Anvers Club itu di financial Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu belajar tentang dasar-dasar keuangan. Betul ya? Kalau nggak ngerti keuangan, sharing tentang program keuangan itu gimana ceritanya? Ya, yuk kita belajar Bapak Ibu. Baca buku, dengar podcast, eh, ngobrol sama teman, ya, ngobrol sama ikut-ikut training, betul ya? Itu penting Bapak Ibu ya. Harus tahu dasar-dasar keuangan. Asuransi itu apa sih? Duit itu apa sih? Bagaimana sih uang itu berputar? Ya, kita harus ngerti Bapak Ibu. Supaya ketika kita diajak ngomong, ya, kita paham. Oke ya. Yang kedua, kita ini penting banget ya. Apapun bidang usaha Anda, pekerjaan Anda itu harus menguasai keahlian sales dan komunikasi Bapak Ibu. Karena ini adalah sales dan komunikasi ini adalah uh, aset penting yang sangat sulit akan digantikan oleh AI Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu hari ini kegiatannya adalah administrasi, jadi telepon terima sel terima CS gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu kerjaannya adalah inputer admin atau mungkin nanti nextnya dan macam-macam ya. Itu tahun 2030 diganti AI Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya. Jadi kita perlu meningkatkan apa? Kemampuan sales dan komunikasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua bidang itu butuh sales dan komunikasi ya. Anda melamar pekerjaan itu Anda menjual diri Anda. Betul ya? Komunikasi yang penting, baik itu adalah nilai jual yang nomor satu zaman sekarang. Betul ya? Jadi yuk kuasai sales dan komunikasi apapun bidang Anda. Dan hari ini ya kita ngomong fair lah. Ketika Anda mau nambah income, yang paling gampang apa ya? Sales, Bapak Ibu. Yang memungkinkan hasil apa? Sales. Yang ketiga, kita perlu namanya membangun kebiasaan yang konsisten. Ya, kebiasaan belajar yang konsisten. Karena banyak hari ini teman-teman itu belajarnya setengah-setengah, ya. Baru belajar 1 kali modul, 1 kali sharing dan lain-lain selesai. Ah, ini nggak oke nih, ya. Padahal kita itu harus haus akan ilmu, Bapak Ibu. Kita harus belajar terus, mengenal terus, tingkatin kapasitas kita terus. Tidak perlu banyak, konsisten aja, ya. Yang keempat, bergabung dalam komunitas dan cari mentornya, boleh ya. Nah, gimana ningkatin kapasitas gabung dalam komunitas? Jadi ini materi yang saya ambil dari campur-campur dari mana Bapak Ibu ya. Semuanya itu banyak yang ngomong ini rangkumannya dari cara bergabung dalam komunitas. Artinya Anda sudah melakukan hal yang benar, bergabung dalam Ciputra Club dan ada mentornya loh untuk membantu Anda untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan kapasitas di CEC ini.
Dan yang kelima, yang nggak kalah penting, untuk meningkatkan kapasitas harus praktek, ya. Praktikan ilmunya secara langsung, karena praktek praktis makes perfect, betul ya. Nah, jadi harus dipraktekkan Bapak Ibu. Percuma kalau yang ikut kelas-kelas terus, tapi nggak ada yang praktek presentasi, nggak ada praktek ngomong, nggak ada yang praktek ngundang, percuma ilmunya. Nanti jadi buku lapuk, betul nggak sih? Ya, jadi praktek Bapak Ibu. Ya, untuk meningkatkan kapasitas Anda harus belajar dan ditolak. Ya, target Anda kalau boleh saya ngomong, bagaimana meningkatkan kapasitas Anda? Eh, Satu Bapak Ibu, target pertama adalah Anda harus ditolak minimal 100 kali untuk di CEC. Nah, sederhana toh Bapak Ibu. Saya nggak usah kita ngomong, nggak usah coba kita balik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya nggak minta closing 3 gitu ya. Bapak Ibu, targetnya sederhana. Coba Anda buat diri Anda ditolak 100 kali saat menawarkan CEC. Nah, saya yakin closingnya pasti di atas 10. Buat diri Anda ditolak 100 kali di CEC. Tapi ditolaknya Anda harus melakukan dengan benar ya, jangan sampai tiba-tiba melakukan sesuatu ya memang sengaja untuk ditolak, tidak ya. Tapi Anda melakukan dengan cara yang benar, target Anda sederhana, ditolak 100 kali. Saya yakin Anda pasti closing minimal 10 orang. Kan sederhana. Game of number Bapak Ibu ya. Tadi saya dengerin salah satu podcast ya. Bagaimana cara jadi orang sales penjualan terbaik ya. Rumusnya apa jadi orang sales atau penjualan terbaik? Satu Bapak Ibu, repetisi. Melakukan terus menerus. Karena nggak ada ilmunya sebenarnya. Orang itu bisa nuliskan ilmu sales dari mana? Karena dia melakukan repetisi, dia evaluasi apa yang salah, apa yang benar. Betul nggak sih? So, gimana sukses di JJ ya repetisi. Sederhana. Ya, kapasitas Anda bertumbuh. Nah, terus langkah ketiga tadi ya, kita akan bangun fondasi keuangan Bapak Ibu. Ini yang saya suka. Dari CEC ini, tiga-tiga ini akan bantu Anda Bapak Ibu ya. Ketika Anda mengikuti semua programnya Ciputra dengan hati, dengan benar-benar sadar Bapak Ibu, Bapak Ibu itu melewati tiga hal ini, tiga fase bagaimana Anda menjadi orang kaya. Mengubah mental block Anda, meningkatkan kapasitas Anda, dan akan bangun fondasi keuangan Anda. Oke, ini loh yang dilakukan sama Ciputra Ampas Club, ya kan? Kita harus berterima kasih sama Ciputra. Karena Ciputra ini yang memaksa kita untuk melakukan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita untuk menjadi orang kaya. Kalau Bapak Ibu, ya contoh ya, kita nggak, misalnya contoh nih, kerja kantoran sebagai admin, misalnya gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu kerja jadi admin, itu membangun Bapak Ibu menjadi orang pribadi kaya atau hanya jadi pegawai seumur hidup dan akan resign dengan pensiun yang pas-pasan bahkan tidak punya. Kira-kira yang jadi orang kaya atau yang hanya jadi alat? Ya, kalau jadi admin biasanya hanya jadi alat Bapak Ibu, itu enggak sih? Tapi Bapak, kita harus lihat loh, Ciputra ini visinya gede banget, manfaatnya besar banget. Tidak hanya membuat, bukan jadikan kita alat Bapak Ibu, tapi membangun pribadi, membangun masa depan kita jadi orang kaya. Tidak hanya dari duitnya Bapak Ibu, tapi prosesnya. Ya, dan yang ketiga, ya ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu, dan banyak orang Indonesia itu gagal membangun fondasi keuangan. Karena menurut survei terakhir dari OJK, hanya 48% orang Indonesia itu yang punya literasi keuangan. Artinya apa literasi keuangan? Punya pengetahuan tentang bagaimana ngelola uang yang baik. Seperti itu. Nah, gimana membangun fondasi keuangan? Ada tiga Bapak Ibu. Ini yang saya ambil dari beberapa sumber ya Bapak Ibu. Ini inline dengan Ciputra, tapi ini sebenarnya dari berbagai sumber buku ini tiga hal ini. Ya, cara bangun fondasi keuangan ada tiga. Satu, kita itu harus lindungi aset dan pendapatan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya mental satu ya, jangan ofensif. Ketika Bapak Ibu memulai membangun aset dan kekayaan, terutama eh, Anda ya hari ini belum punya warisan ya, Anda itu harus lindungi aset dulu Bapak Ibu ya. Bukan nyerang apa namanya, taruh dananya tuh di investasi di mana-mana, saham apa, taruh di tempat investasi yang tanda kutip ABCDE. Salah Bapak Ibu. Nomor satu itu lindungi dulu aset dan pendapatan Anda. Defensif dulu ya. Kalau defensif Anda sudah kuat, baru Anda kejar. Betul ya? Saya kemarin suka salah satu podcast ada ngomongan gini. Kalau Anda adalah seorang pewaris, kalau Anda adalah seorang perintis bukan pewaris, ya. Jika Anda adalah seorang perintis bukan pewaris, satu-satunya cara untuk Anda menjadi orang kaya
adalah dengan menabung. Ini orang financial planner Bapak Ibu ya. Dia cerita gini, jika Anda adalah seorang perintis bukan pewaris, satu-satunya cara Anda jadi orang kaya adalah dengan cara menabung Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena orang-orang kalau Bapak Ibu bermimpi bahwa Pak, saya mau taruh-taruh dana Pak di bisnis, di investasi, di mana-mana itu baik. Saya nggak ngomong jelek ya, itu baik. Tapi ketika tanda kutip ya, Bapak Ibu taruh investasi, gagal. Investasi itu bukan artinya pasti untung ya. Bisa gagal Bapak Ibu. Gagal, uang Bapak Ibu hilang. Kira-kira statusnya Bapak Ibu masih sejahtera tidak? Coba refleksi. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah lindungi aset dan pendapatan Anda, Bapak. Yang kedua, setelah lindungi aset dan pendapatan Bapak Ibu harus nambah sumber penghasilan. Tidak ada cara lain untuk Bapak Ibu bisa naik kelas selain nambah sumber penghasilan. Ya, nambah sumber penghasilan. Caranya gimana nanti kita bahas ya. Dan yang ketiga, setelah Bapak Ibu lindungi aset, menambah sumber penghasilan, baru ciptakan passive income. Ya, ini untuk bangun fondasi keuangan Anda untuk Anda jadi kaya dan sejahtera. Nah, ini piramida keuangan Bapak Ibu, financial build stage. Bapak Ibu harus paham Bapak Ibu ya. Ini cara yang betul ya. Dari bawah bukan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya Bapak Ibu. Harus bangun fondasinya dulu dari bawah ke atas. Karena banyak teman-teman saya di luar sana itu lompat ya, merasa bahwa itu sesuatu yang lompat ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mau bangun kekayaan, bangun financial kita? Yang pertama level 1 ya, wealth creation ya, ciptakan kekayaan, bekerja berusaha cari penghasilan Bapak Ibu ya, nggak mikir tanda kutip ya, ya kita harus ngomong fair ya, harus kerja Bapak Ibu, tidak ada rezeki itu turun dari langit ya, terutama ya saya menggarisbawahi ada teman-teman ya di luar sana ada yang berusaha tanda kutip dengan money game dan lain-lain tuh yang bikin orang kasihan loh di Indonesia ini ya, merasa bahwa oh nanti saya taruh dana sekian dapat 2% per bulan dan lain-lain. Waduh, itu sesuatu yang hanya diangan-angan lah saya ngomong ya. Yang nomor satu Bapak Ibu harus ciptain kekayaan, kerja, kerja Bapak Ibu, kerja 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 ya. Bapak Ibu cek semua buku orang kaya di seluruh dunia ya, ketika mereka memulai membangun kekayaan, berapa jam kerja yang mereka luangkan untuk benar-benar menghasilkan Bapak Ibu. Kerja, kerja, kerja itu loh Bapak Ibu. Ya, tidak ada orang yang kaya dari perintis ya, itu memulainya dengan tidak bekerja Bapak Ibu. Pasti kerja. Oke ya, kerja dulu. Kerja apa? Nanti kita cerita ya. Yang kedua, wealth protection Bapak Ibu. Nah, kalau Anda sudah menciptakan kekayaan dari income mesin income Anda, ya harus dilindungi, ya kan? Lindungi basicnya ya harus siapin sandang pangan papan, ya. Sandang pangan papan terpenuhi. Lalu lihat loh, ini bukan dari saya yang bikin ya, ini dari internet ya, ya. Wealth protection itu apa? Harus punya dana darurat ya. Dana darurat 6 sampai 12 bulan tergantung tergantung Anda. 6 sampai 12 bulan dari pengeluaran Anda ya. Yang kedua harus punya proteksi penghasilan dan aset Bapak Ibu. Ini apa artinya? Asuransi Bapak Ibu. Beneran. Ini bukan saya buat piramidanya ya. Ini orang-orang pinter Bapak Ibu. Harus punya proteksi penghasilan dan aset ya. Artinya apa? Asuransi ya. Ketika terjadi risiko, penghasilan Anda diproteksi Bapak Ibu ya. Yang ketiga ya, proteksi kesehatan. Nah, hari ini Indonesia sebenarnya sudah cukup baik dengan adanya BPJS ya. Bapak Ibu bisa sangat pakai BPJS itu ya. Tapi kalau kurang ya bisa cari asuransi kesehatan. Silakan. Nah, baru setelah wealth protection, Bapak Ibu naik level ke wealth accumulation ya. Ini adalah tidak mulai defensif lagi, tapi menciptakan untuk ngumpulin Bapak Ibu ya. Dengan cara apa? Mulai mikirin masa depan ya. Tidak hanya defensif, mikirin dana masa depan, dana pendidikan, dana pensiun ya. Mikirin buat anak dan mikirin buat masa depan kita, jangan sampai nyusahin anak, betul ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat ya, ternyata wealth protection dan wealth accumulation-nya Ciputra Entrepreneurship ini bantu dua level, bukan dua level ya, tiga pondasi awal ya, dari wealth creation, wealth protection, wealth accumulation ini dibantu sama Ciputra Entrepreneurship loh. Keren nggak sih? Keren ya. Nah, baru nanti kalau sudah ada akumulasi Bapak Ibu ya, menyiapkan dana pensiun dan dana pendidikan. Nah, baru Bapak Ibu mikir wealth acceleration. Dan satu Bro, hal Bapak Ibu, panen kita itu juga apa perlu orang cerita ya Bapak Ibu ya.
untuk membangun accumulation dana pensiun dan dana pendidikan itu kan adalah sebuah kebutuhan yang pasti. Disarankan tidak menaruh di instrumen-instrumen yang uh, super beresiko ya, yang terlalu beresiko sangat-sangat tinggi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, itu hati-hati ya, lebih baik bisa dana yang safe seperti CEC. CEC itu safe banget, oke ya. Lalu level 4 adalah wealth acceleration ya. Ini baru mau mencoba melakukan percepatan, oke. Dengan cara apa? Investasi di bisnis, bangun aset portofolio, properti, kedua dan seterusnya ya. Mau bicara masalah passive income ya, investasi bisnis dan lain-lain. Nah, kalau kita cita sebenarnya dari Ciputra Cup juga akan ngarah ke sana Bapak Ibu. Itu memberikan jembatan untuk Bapak Ibu ke wealth acceleration dan banyak aspek-aspek yang sudah disupport sama CIC di sana. Dan yang terakhir level paling tinggi baru wealth distribution ya. Bagaimana Bapak Ibu punya kekayaan itu juga bisa bermanfaat juga lebih luas lagi atau untuk kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu yang lebih tinggi ya. Misalnya mau CSR ya, kebutuhan lebih tinggi mobil mewah dan lainnya. Itu silakan. Ya, di sini financial business build state ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus lakukan ya. Jujur kalau saya pribadi ya saya lagi membangun Bapak Ibu ya, wealth protection, wealth accumulation saya juga lagi proses bangun ini juga ya. Sembari sekarang sudah di level ya wealth acceleration. Jadi sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama bertumbuh di sana. Oke? Ini yang penting Bapak Ibu harus tahu, penting ini Bapak Ibu ya. Nah, dan untuk membangun perlindungan keuangannya Bapak Ibu ya, yang tadi ya paling basic bahwa ya atur cash flow Bapak Ibu ya. Kita di sini harus cerdas kelola keuangan. Ya paling sederhana formulanya 40 30 20 10. 40% buat pengeluaran wajib ya kan. Pengeluaran wajib 40% ya. Kemudian Bapak Ibu bisa 30% itu untuk investasi, 20% itu untuk dana darurat, 10% baru untuk keinginan tambahan yang lain ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya hutang ya, dana investasinya itu untuk bayar hutang dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus notice hari itu karena hari ini kalau Bapak Ibu ngomong lah investasi di apa emas itu 10% per tahun kalau nggak salah rata-rata ditarik beberapa tahun terakhir ya, jangka panjang ya 10% per tahun. Tapi kalau Bapak Ibu punya hutang yang bayarnya dua, apalagi pinjol yang kenanya 30 apa bisa 18% per bulan ya habis Bapak Ibu, betul ya. Pinjol itu 0,9% kali 0,9% kali 30 ya. Berarti ya 20 bisa 20% per bulan. Gila. Itu hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi selesaikan dulu Bapak Ibu baru mikir investasi ya. Miliki dana darurat 6 sampai 12 bulan pengeluaran rutin ya. Yang tadi saya cerita plus proteksi diri dengan asuransi ya. Jiwa, kesehatan, penyakit kritis. Dan untuk perlindungan keuangan ini Bapak Ibu ya, ternyata Ciputra Cup ini keren loh. Bantu kita untuk menyiapkan ini Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ngomong formula 40 30 20 10 ini kadang-kadang kita itu sulit. Kenapa? Karena biasanya kita mindsetnya adalah ketika kita terima income, kita bayar untuk pengeluaran kebutuhan pribadi, bayar utang, ya kan, jalan-jalan dulu, ya, baru sisanya kita tabung, betul enggak? Tapi kalau dengan adanya program CEC ini buat kita semua di sini, kita dipaksa terbalik, Bapak Ibu. Ketika kita punya terima income, kita mikirin gimana kita sisihkan untuk masa depan dulu, ya kan? Baru kita pakai buat pengeluaran primer, ya kan? Bayar hutang, ya. Baru sisanya buat jalan-jalan. Jangan dibalik, betul ya? Kalau dibalik Bapak Ibu, yang ada apa? Pengeluarannya kita yang itu digedein dulu, nanti akhirnya tidak ada saving, malah utang lagi, betul ya? Nah, memiliki dana darurat saya pribadi ya, gara-gara CEC ini terpaksa Bapak Ibu akhirnya nabung buat dana darurat kan. Nggak semuanya saya putar buat sesuatu yang naik high risk, bahasanya kan gitu. Karena saya biasanya, ya mumpung ya Bapak Ibu, orang muda ya Bapak Ibu ya, biasanya mikir, wah masih panjang, semua dana saya taruh di tempat-tempat yang tanda kutip potensi risikonya tinggi dengan ekspektasi return yang lebih tinggi, kan gitu ya. Nah, padahal dana darurat kan tidak boleh taruh tempat-tempat yang berisiko tinggi, ya kan. Jadi saya terpaksa Bapak Ibu dipaksa sama Ciputra nyisihkan, ya, nyiapin dana darurat, kan gitu ya. Plus dapat proteksi diri, ya, asuransi. Jiwa dapat Bapak Ibu. Kesehatan kalau di Ciputra memang nggak langsung kesehatan signifikan, tapi penyakit kritis kita ada pembebasan penyakit kritis Bapak Ibu. Nah itu oke juga ya, mengurangi risiko, menghindari risiko.
Dan juga nggak minta-minta kalau penyakit kritisnya di Cipta itu termasuk kalau terjadi cacat tetap total ya Bapak Ibu ya. Misalnya nggak minta-minta si A gabung kecelakaan lalu harus diamputasi kaki. Ah, itu termasuk ini loh Bapak Ibu, pembebasan premi terhadap penyakit kritis loh. Nah, itu jadi oke produknya juga loh. Proteksi dan kesempatan di sana. Nah, saya lanjut ya. Nah, ini kadang nah, yang kadang apa ya, teman-teman itu ada minder terhadap program JIC itu, stigma negatif terhadap asuransi ini sangat berperan dalam membangun kekayaan Bapak Ibu ya, sangat berperan dalam membangun kekayaan ya. Yang pertama perannya apa? Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, mohon maaf ada sedikit teknis. Ya, saya lanjut ya. Oke ya. Jadi tadi asuransi ini penting untuk melindungi pendapatan dan aset Bapak Ibu ya. Karena kalau ya bayangin Bapak Ibu sudah kerja 20 tahun, tiba-tiba kalau terjadi risiko ya, terus nggak minta-minta nih, risiko sakit kritis atau apapun lah itu. Lalu semua kekayaannya kita tersedot ke sana, ya percuma kan 20 tahun kita kerja. Jadi yang penting itu apa sih? Harusnya risiko perlindungan Bapak Ibu. Terus kita juga harus mikirin bahwa eh, ini kayak nomor dua, meningkatkan stabilitas keuangan, mengurangi risiko mendadak terhadap kesehatan. Nggak minta-minta Bapak Ibu, kita sebagai kepala keluarga, mesin uang buat keluarga, mesin uang buat anak kita. Kalau tiba-tiba kita dipanggil mendadak Bapak Ibu, ya anak dan istri kita itu mau dibawa kemana? Mau masa harus suruh minta-minta sama keluarga, ya? Paling benar itu memang harus disediakan asuransi Bapak Ibu, supaya mereka punya cash Bapak Ibu. Itu bagus kalau Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan misalnya warisan rumah, warisan mobil mungkin, atau tanah mungkin, itu bagus Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, untuk uang cash di perbankan itu tidak semudah itu untuk dicairkan. Beneran. Pajaknya macam-macam lagi. Ya. Ciputra Perskep ini terutama lewat Ciputra Life tidak pakai pajak, tidak ada pajaknya. Ya, ingat loh Bapak Ibu, pajak itu gede loh Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau apalagi kalau dianggap ternyata siapa namanya ini, biar Bapak Ibu tahu aja ya. Kadang-kadang ketika terjadi sebuah transfer transfer dana yang itu dianggap pendapatan lain-lain di pajak, itu pajaknya 25% loh Bapak Ibu. Jangan salah loh ya. Hati-hati 25%. Bapak Ibu kalau dapat pencatatan bisnis atau apapun yang Bapak Ibu terima income-nya, tapi Bapak Ibu tidak mencatatkan itu sebagai pendapatan di SPT Bapak Ibu ya. Kalau pihak pajak itu kejar, itu pajaknya itu dianggap pendapatan lain-lain, pajaknya 25%. Bapak Ibu punya batangan emas, itu dijual, itu kena pajak loh Bapak Ibu, jangan salah loh ya. Selisih harga jual emas itu, saya lupa selisih harga jualnya atau apa ya, itu kena pajak loh Bapak Ibu, jangan salah. Nggak gampang Bapak Ibu ya. Properti ketika butuh cash juga susah ya. Jadi asuransi ini salah satu yang menarik banget. Dan yang ketiga, ini investasi jangka panjang Bapak Ibu dengan nilai tunai Bapak Ibu. Ini membangun kekayaan dengan investasi jangka panjang dengan nilai tunai ya. Memang tanda kutip Pak, tapi kan CEC terutama ya lewat Ciputra Life, Cipta dan Cirisa gitu ya. Returnnya kan tidak lebih bagus misalnya daripada saham S&P-nya di Amerika Pak, misalnya seperti itu. Ya, memang tidak lebih bagus dari S&P-nya Amerika mungkin. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya terjadi apa-apa di tengah-tengah ada risiko, ya kan? Siapa yang lebih aman? Ya, itu pertanyaannya, jawabannya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang menarik. Ya, ini makanya penting asuransi Bapak Ibu ya, terutama program Ciputra Perskep ini keren banget dibuat sesuatu yang memang mengamankan masa depan. Ya, tidak ada risiko dan was-wasnya lah bahasa seperti itu. Oke, next. Nah, tadi sudah kita mengamankan masa depan, Bapak Ibu, mengamankan aset income pendapatan kita ya. Langkah kedua adalah kita perlu namanya menambah sumber income. Oke ya. Kenapa? Karena kalau mau jadi kaya, saya yakin tidak cukup dengan pendapatan kita hari ini. Kalau ekspektasi kayanya dan sejahteranya Bapak Ibu ya, biasanya itu tidak akan cukup dengan kondisi income hari ini. Pasti butuh sesuatu yang lebih.
Betul tidak? Ya. Nah, caranya apa? Ya harus ditambah income-nya. Oke ya. Bagaimana cara menambah income? Jujur ya Bapak Ibu, selalu saya berapa kali sudah sampaikan. Cara yang menurut saya sampai detik ini saya 34 tahun, sorry, 33 tahun, kelamaan 34 tahun. Tahun ini masuk usia 33. Selama 33 tahun saya menjalani proses ini ya, banyak hal yang saya lalui dan terakhir dikerja kantoran dan lain-lain. Proses untuk nambah income yang paling sederhana yang selama ini saya lakukan ya lewat CET. Ternyata ini yang paling sederhana, paling menghasilkan. Ya, pertanyaannya tinggal mau atau tidak, mau melakukan repetisi atau tidak. Ya, Pak, tidak mudah. Pekerjaan apa yang mudah? Bahasa kan gitu ya. Semua itu sama, Bapak Ibu ya. Bayangin, Bapak Ibu. Kita ngomong, Pak, sekarang lagi hype, lagi kripto dan lain-lain. Yes, kripto lagi hype dan lain-lain. Tapi tahu nggak, Bapak Ibu ya? Ternyata kripto, forex, investasi apa kayak gitu ya. Itu yang kalau ini cek ya, ada penelitiannya. Yang untung itu hanya 5%, Bapak Ibu. Yang untung itu hanya 5%. Oke ya. Yang menciptakan income, keuntungan di kripto di atas $10.000 itu hanya 0,4% Bapak Ibu di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertarung di segmen itu, kalau Bapak Ibu tidak punya mental, tidak punya income ya percuma, susah Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang paling gampang ya nambah sumber income di CEC Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu, Pak, kan ada bisnis A, B, C, D, E, boleh. Gak apa-apa Bapak Ibu itu. Coba deh bandingin ya. Ya, kalau kita mau bandingkan itu bandingkan secara proses dan lain-lain silahkan dibandingkan. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu kalau ketika membandingkan, ya kan, membandingkannya itu jangan cerita Pak, ini kan menghasilkan 50% dan lain-lain. Misalnya seperti itu ya. Coba bandingkan prosesnya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mencapai 50% itu gimana? Apakah Bapak Ibu kerja sendirian? Apakah Bapak Ibu bangun sendiri? Keluar modal berapa? Dan lain-lain. Coba dicek. Net marginnya bagaimana? Nah, itu loh yang penting Bapak Ibu. Saya nggak penting Bapak Ibu. Kita ngomong lah, Pak, kita kerjain bisnis A, network marketing A, MLM B, jualan C. Marginnya gede Pak. Ya kan? Kelihatan Pak marginnya besar. Yuk coba tanya. Saya nggak butuh margin. Kita itu butuhnya net margin. Profit bersihnya berapa? Itu loh yang ditanya. Betul nggak sih? Kita ngomong, Pak, ini saya bangun restoran. Omsetnya 100 juta per bulan. Pertanyaannya, net marginnya berapa? Begitu ya. Kalau omset restoran 100 juta per bulan, biasanya ya net margin itu paling 10% lah. 10 juta. Pertanyaannya, effortnya Bapak Ibu seberapa besar? Kalau sampai ada risiko gimana? Kalau sampai ada pencurian gimana? Betul nggak sih? Nah, itu kan harus dipikirin. Betul ya, ada risiko di sana. Nah, di Ciputra Club sangat-sangat luar biasa. Yang mana Bapak Ibu ya ada alokasi income saya di sini ada 7 sumber income, 5 income dan 2 bonus plus bonus-bonus yang lain Bapak Ibu ya. Ini saya nggak akan terlalu detail secara income detail nanti Bapak Ibu bisa ikutin kelasnya hari Kamis ya. Saya hanya refresh sedikit biar Bapak Ibu ingat potensi income-nya Ciputra itu keren ya. Income referensinya total 30% 10 generasi selama 1 tahun ya. Kerja sekali buat setahun 10 kedalaman 30% ini keren. Yang kedua, setiap kali Bapak Ibu referensi 3 orang dapat income star ya. Dapat tiap kelipatan 3 orang dapat income star. Ini buat Bapak Ibu minimal nabungnya gratis. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat income tim bisnis pairing unit ya. Dapatnya 6%, kurang lebih ya, 6% per kepala di jalur kecilnya Bapak Ibu, siapapun dia. Mau Bapak Ibu ajak, Bapak Ibu dapat lemparan, anak pinak, semuanya dihitung tanpa flash out, tanpa limitasi. Nah, ini keren. 6% per kepala. Nah, ya. Yang keempat, income posisi. Ketika Bapak Ibu mencapai posisi, ya dapat bonus. Ya, ada hitungannya dari 13% sampai faktor kalinya 2,5% ya dikalikan untuk Bapak Ibu dapat income ya. Dan menariknya untuk mencapai posisi itu kerjanya rame-rame Bapak Ibu ya. Income leadership ketika Bapak Ibu mencapai peringkat gold ke atas ya dan mempunyai leader dengan spesifikasi tertentu dapat lagi bonus. Nah, ini ya 5 income. Karena kemarin saya sempat sharing sama apa namanya salah satu tim saya. Saya cerita eh, kamu kapasitasmu itu sekian, ya kan? Kamu omsetmu sekian dan lain-lain. Kamu omsetmu itu kalau dibandingkan sama misalnya kita ngomong ya di agent insurance, secara omset, secara jumlah tim,
Kamu itu udah manajer loh, Ci. Beneran, ya. Manajer loh. Padahal kondisinya, padahal peringkatnya posisi hari ini tuh. Tapi secara omset, secara tim aktif, itu statusnya itu sebenarnya sudah kayak manajer, hitung dah. Beneran, ya kan? Padahal di luar sana kan ya kelihatan ya, wah manajer dan lain-lain. Dengan cara yang sederhana. Ini loh, ya. Plus nanti dapat reward trip 3 kali setahun, ya. Untuk lokal 2 kali, internasional sekali. Ada lagi bonus loyalty, ya. Dikumpulin poin, ya, sampai 2026. Plus bonus-bonus yang lain. Di tempat mana kita kerja, apa, mempertahankan jabatan aja, mempertahankan aktivitas aja, itu Bapak Ibu dapat duit. Nah, ini dia namanya income mempertahankan kelas. Nah, kelas tambah-tambah duit lagi, betul nggak sih? Nah, jadi asik ya Bapak Ibu ya. Belum bonus-bonus yang lain. Keren Bapak Ibu di sini. Jadi, dan menariknya Bapak Ibu, tadi saya bilang ya, kejarnya itu net margin Bapak Ibu. Jangan kejarnya duit marginnya doang, tapi net margin ya. Ketika Bapak Ibu beraktivitas di Ciputra, modalnya apa? Ya, modalnya apa? Modal ngundang, modal ngoceh, modal cerita, betul nggak sih? Tapi kalau Bapak Ibu ngundang ke EOS dan lain-lain, konsumsi disediakan, tempat disediakan, modalnya di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu hari ini mau jualan sales, misalnya jualan apa namanya skincare gitu ya. Bapak Ibu harus apa namanya nyetok lah, harus mungkin pasang boot lah, harus apalah ya kan, bayar sales lah dan lain-lain ya, marginnya Bapak Ibu, boleh ya. Jadi ini Bapak Ibu harus pikirin ya. Nah, dan satu hal lagi saya mau share buat Bapak Ibu ya, masalah trip Korea. Kadang-kadang kita mikir, Pak, Korea itu berat, Pak, dan lain-lain. Adalah dia mikir seperti itu. 480 juta itu berat, Pak. Walaupun saya harus ngomong ya, 480 juta itu, walaupun cuma ngomong 480 juta ya, itu sebenarnya angkanya itu sudah sangat-sangat kecil ya, Bapak Ibu. Sangat-sangat kecil. Bapak Ibu mau bandingkan dimanapun, paling kecil itu Ciputra, Bapak Ibu, untuk dapat ke Korea. Ya, kenapa? Karena kalau ke Korea di Ciputra 480 juta. Standarnya Ciputra itu kalau ke Korea pasti minimal per kepala keluarnya 25 juta per orang. Itu pasti, itu saya jamin. Ya, pasti per kepala minimal 25 juta. Nah, kalau Bapak Ibu di tempat perusahaan lain itu biasanya minimum ya targetnya itu adalah harus 600. Kalau di produk ya pasti minta miliaran ya. Kalau di asuransi di tempat perusahaan lain biasanya mintanya minimum 600 juta Bapak Ibu jualan pribadi ya. Bahkan kalau Bapak Ibu mau lihat di internalnya Ciputra Life Bapak Ibu, Ciputra Enterprise Cup ini sangat dianak emaskan loh Bapak Ibu. Targetnya Ciputra Enterprise Cup untuk ke Korea itu 480 juta omset tim. Oke. Di telemarketing itu targetnya adalah jualan pribadi 600 juta Bapak Ibu dalam 1 tahun. Nah, bukan 480 tim loh Bapak Ibu, 600 juta pribadi. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau tak targetnya dinaikin kayak telemarketing? Nah, jangan ya. Nah, atau misalnya dibandingin sama KPR ya, yang tim KPR wholesale. Tim wholesale, saya ngomong yang Jawa Timur ya. Jawa Timur soalnya cukup gede. Jawa Timur itu targetnya omset 1 tahun itu, sorry, jangan jangan Jawa Timur dulu ya. Saya ngomong Sulawesi ya. Sulawesi untuk wholesale, untuk dapat Korea itu targetnya kalau nggak salah sekitar 8 miliar Bapak Ibu. 8 M Bapak Ibu ya. Ya, di eh, kalau di Jawa Timur Bali kalau nggak salah targetnya kemarin 20 miliar Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ditarget 20 miliar untuk dapat Korea? Ini kecil Bapak Ibu 420 ya. Nah, tapi kalau kita mau coba rubah, kadang-kadang angka besar itu kalau kita kulik itu bisa kecil banget. Kayak sederhana gini. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau di bulan Januari ini ya Bapak Ibu mau kejar Korea, sebenarnya sederhana. Hanya cukup, saya ngomong jualan ya, sales ya, atau menjual. Saya nggak ngomong referensi lagi deh. Karena ini butuh effort yang besar ya. Saya ngomong jualan ya. Demi Korea soalnya, demi dapat Korea 25 juta, plus dapat income per bulan kurang lebih minimal 7 juta per bulan. Artinya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus ya jualan di bulan Januari 60 juta. Nah, tapi quote unquote Bapak Ibu hari ini 60 juta. Mau jualan apa? Ya, Bapak Ibu yang 60 jualan jualan apa? Yang Bapak Ibu jualan 60 juta, Bapak Ibu dapat laba bersih, cash yang masuk uang cash di rekening Anda itu 7 sampai 10 juta per bulan plus bonus 25 juta. Mau kerja di mana Bapak Ibu? Mau sales apa Bapak Ibu? Mau jualan apa Bapak Ibu dapat segitu? Benar nggak sih? Kalau salah boleh di-share konsep ya. Ada nggak sih yang kayak gitu? Itu mindset 60 juta. Itu kalau Anda kosongan ya.
Kemarin saya sempat diskusi sama salah satu tim saya, ya kan, saya buka angkanya lagi. Kamu itu kalau mau mencapai ke Korea ya, sebenarnya itu sederhana loh. Nggak perlu muluk-muluk. Cukup di bulan Januari ini, mulai Januari ini, saya ngomong jualan ya, hanya jualan 20 sampai 30 juta. 20 sampai 30 juta di Januari. Dapat bonus 25 juta Korea plus income 7 sampai 10 juta per bulan. Enak nggak sih? Sebenarnya mindset-nya loh harus merubah. Pak, tapi kan susah Pak caranya dari lain. Yuk sama-sama kita ajarin. Apa sih yang membedakan ya? Saya ngomong fair ya. Apa yang membedakan saya dan Anda? Saya yakin satu, aktivitas, jumlah jam kerja, jumlah jam terbang, kemauan untuk belajar atau tidak, kemauan desire untuk mencapai sesuatu atau ada atau tidak. Itu yang membedakan saya, leader-leader dengan teman-teman yang mungkin belum menciptakan income di JIC. Bedanya di sana. Tapi kalau misalnya kita ngomong masalah ilmu, masalah kecerdasan, masalah kemampuan ngomong dan saya ketika di level di garis start sama kayak teman-teman, bahkan saya yakin banyak Anda itu yang jauh lebih hebat dari saya ketika memulai di level start. Betulan, benar-benar. Karena saya orang juga pragmatis melankolis kok. Saya memulai ini cuma dengan kemampuan mau, percaya, believe, yuk kerjakan. Itu yang saya lakukan. Dan banyak leader-leader kerjakan. Itu yang membedakan leader yang berhasil dan teman-teman yang mungkin hari ini masih stagnan. Oke ya. Nah, tapi saya nggak akan detilin income ini. Teman-teman cek lagi ya. Ini kerennya seperti apa nanti ikut kelasnya ya. Tapi saya mau cerita tentang potensinya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mendapatkan potensinya ya. Sederhana ya. Sebenarnya back to basic. Ini sebenarnya rumus sederhana yang akan membantu Bapak Ibu nambah income di Ciputra dengan cara paling sederhana. Satu kali konsultasi tiap bulan, dua kali training tiap bulan, tiga kali closing tiap bulan. Bapak Ibu konsisten melakukan ini ya, setiap bulan saya yakin income-nya pasti gede. Oke ya. Cukup ini ya. Pak, income-nya gede dari mana, Pak? Dari lain. Oke, saya akan ceritakan ya. Saya sebenarnya sudah share beberapa kali ini, tapi saya cerita potensinya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan proses ini ya, potensinya berapa? Ya, proses ini Bapak Ibu lakukan komitmen selama 1 tahun. Ya, komitmen selama 1 tahun, potensi income-nya berapa? Ya, sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu akan punya potensi income ya 300 juta per bulan. Keren nggak sih Bapak Ibu ya? Keren banget Bapak Ibu ya. Bapak Ibu modalnya mulai 20 ribu per hari. Kan nabung toh modalnya. Uang Bapak Ibu ya. Bukan buat sewa tempat, bukan buat beli bahan ya. Kalau sampai gagal uangnya punya Ibu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu nabung buat masa depan. Oke ya. Dikerjakan 12 bulan komitmen ya. Bapak Ibu punya potensi income 300 juta per bulan. Cukup dengan referensi minimal 3 member tiap bulan. Tadi ya, 1, 2, 3. Referensi 3 member tiap bulan. Tapi cara ngomongnya gini, Pak Alan, misalnya teman-teman ngajak saya, Pak Alan, tahu program Ciputra nggak? Ciputra lo bikin program keren banget. Kita bisa belajar, dapat ilmu, kita bisa dapat kesempatan, bisa nabung, nabungnya bisa gratis. Tapi kalau Pak Alan mau bantu saya, boleh dong cerita ke 3 teman tiap bulan supaya join juga di komunitas di program ini. Supaya nanti sama-sama tahun depan kita punya potensi income 300 juta dari Ciputra. Kan asik toh? Benar nggak sih? Orang tinggal penasaran, gimana caranya? Ya Bapak Ibu bisa cerita dengan cara belajar sendiri, supaya kapanpun dimanapun bisa presentasi. Atau ya paling gampang, Bapak Ibu tinggal, eh, itu loh besok ada acara tuh di mana, di kota mana, di mana. Datang oh deh, tak kasih tiketnya gratis. Beres kan? Sesederhana itu. Yang membedakan hanya Anda mau atau tidak. Meluangkan waktu atau tidak. Merasa penting atau tidak Bapak Ibu jadi kaya. Atau Bapak Ibu merasa ya biasa-biasa aja seperti itu ya. Nah, jadi kita harus punya pemikiran di sana. Nah, ya, wah ini keren banget nih dari DCI. Bisnis apa yang bisa modal potensi kan 3 juta per bulan dengan modal 50 ribu? Ya, modalnya benar 50 ribu. Sisanya kan nabung ya. BOL aja modal awalnya 1,5 M. Wih, kemarin ada testimoni juga salah satu pemilik klinik kecantikan di Sidoarjo itu dibuka tahun 2004, modalnya 4 miliar Bapak Ibu, ya. 4 miliar ya. Ini loh, 300 juta per bulan. Saya ngomong margin bersihnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu modal 600 ribu. Nabung lagi ya kan bahasa gitu ya. Nah, margin bersihnya itu 300 juta per bulan. Anggaplah dipotong biaya transport, biaya apa dan lain.
bersih-bersih nasi dapat 200 juta per bulan pasti dapat lah kayak gitu kalau sudah punya 300, betul nggak sih? Ya, ini pilihan Bapak Ibu, ya kan? Orang itu kan punya waktu 24 jam, betul nggak sih? Punya waktu 24 jam, semuanya sama, 24 per 7, betul ya? Semua effort juga sama. Kan pilihannya Anda mau melakukan apa? Anda mau melakukan yang biasa-biasa aja, atau mengalami percepatan, betul nggak sih? Nah, tapi saya ngomong fair lah, Pak, kenapa saya minta tolong tiga juga? Kenapa sih kita minta tolong tiga? Ya, karena ini buat Bapak Ibu ngejar ya. Tapi tiga ini pun Bapak Ibu sebenarnya ada. Kalau saya pribadi ngitung ya Bapak Ibu, ini masih ada toleransi gagal. Tetap kita semangatnya tiga Bapak Ibu. Tapi kalau sampai gagal gimana Pak? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Potensinya Bapak Ibu gimana kalau gagal? Oke ya. Bapak Ibu kalau gagal ya, potensi tiga ya. Ini sudah kita hitung sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sebulan ngajak tiga, ternyata meleset yang aktif cuma dua. Yang aktif cuma satu. Ini masih masih masuk Bapak Ibu. Hitungannya masih masuk. Kenapa? Ini hitungannya. Nah, Bapak Ibu misalnya bulan pertama nih, komitmen di Januari ngajak satu orang namanya Alan, kita berdua ya. Atau harusnya kita harusnya Bapak Ibu ngajak tiga teman, harusnya berempat, betul ya. Ternyata meleset. Di bulan Januari hanya ada satu orang yang aktif namanya Alan. Berarti kita berdua. Bulan kedua di Februari, kita berdua komitmen sama-sama ngajak tiga teman. Harusnya berdelapan Bapak Ibu. Ternyata meleset, sama-sama cuma dapat satu, jadinya berempat. Ya, bulan ketiga kita komitmen berempat sama-sama ajak tiga orang. Ternyata bulan ketiga sama-sama meleset, semuanya cuma dapat satu teman. Sehingga kita punya 8 orang di tim kita. Oke ya. Bulan keempat lakukan hal yang sama tapi masih meleset. Terus lakukan sama 12 bulan, ternyata semua rekan kita meleset Bapak Ibu. Tidak bisa referensi tiga orang, semangatnya tiga tapi hanya dapat satu. Ya, maka di bulan ke-12 akan tercipta 4.096 orang di timnya Bapak Ibu. Hitung kalkulator ya. Kalau 4.096 dibagi timnya Ciputra Investment ini dua tim ya, bagi dua 2048, kalau modalnya mulai 600 ribuan ya, omsetnya Bapak Ibu lebih dari 1,2 M lebih ya, maka Bapak Ibu akan punya potensi sebagai Royal Crown dengan potensi income 300 juta per bulan. Wah, keren nggak sih Bapak Ibu? Ini kalau Bapak Ibu gagal 60% ya, tadi duplikasi satu gagal, itu dapatnya sekian. Gimana kalau duplikasi tiga itu berhasil ya? Saya ngitung paling nggak dapat 1 M per bulan Bapak Ibu. Ya, kurang lebih 700 juta sampai 1 M per bulan. Kalau duplikasi tiganya berhasil. Keren nggak sih? Tapi kalau gagal 60%, satu nih ya kan, ternyata Bapak Ibu cuma berhasil 60%. Berhasil. Bapak Ibu semangat, duplikasi tiga, semua orang gagal 60%, cuma dapat satu. Oke ya, dapat 300 juta per bulan. Ternyata gagal lagi Bapak Ibu yang mau melakukan hanya 10% Bapak Ibu, terciptanya 10%. Bapak Ibu komitmen 1 tahun dengan modal 50.000 dan nabung mulai 600.000 per bulan. Dalam 1 tahun punya potensi income 30 juta per bulan, masih worth it tidak dikerjakan Bapak Ibu? Kerjaan di mana ya, penilaian di mana, atau mungkin kerja kantoran di mana, yang Bapak Ibu bisnis atau bisnis apa, yang Bapak Ibu modalnya sekian, meluangkan waktu sekian, rate closingnya sekian, ya, itu dapat dalam 1 tahun, gagalnya saya tadi aja masih dapat 30 juta per bulan. Gagal lagi deh, potong lagi 50%, cuma dapat 15 juta per bulan. Masih worth it tidak Bapak Ibu dikerjakan? Karena saya tahu hari ini ya, kita ngomong fair lah ya, Semarang UMR 3,5 something ya, di Surabaya 4,9 something, Jakarta 5, something, ya kan? Kalau Bapak Ibu dapat 15 juta per bulan, 3 kali lipat UMR Jakarta dalam 1 tahun, itu sebenarnya layak tidak dikerjakan. Nah, Bapak Ibu jawab sendiri. Karena teman-teman kadang-kadang kita cerita seperti ini merasa bahwa tetap Ciputra susah dan lain-lain. Ya kerjaan apa Bapak Ibu kalau mau dapat duit itu nggak susah gitu kan. Kalau mau dapat duit banyak ya kerjanya susah, gitu nggak sih? Ya, tapi kalau misalnya gampang ya sudah dapatnya akan sesuai dengan effortnya Bapak Ibu. Tapi actually ya Bapak Ibu ya Ciputra ini walaupun dikatakan sulit prosesnya, sebenarnya sulitnya itu bukan sulit yang seperti apa? Sulitnya itu antara Bapak Ibu mau atau tidak. Oke. Nah, dan setelah Bapak Ibu kita bisa ciptakan income yang besar Bapak Ibu, baru mikirin pasif income. Boleh ya? Nah, tapi menariknya Bapak Ibu, pasif income di CIC pun Bapak Ibu bisa bangun dengan dua. Satu, Bapak Ibu bisa bangun aset tim bisnis CIC. Artinya apa? People aset Bapak Ibu, ya.
aset fisik, rumah apa itu bisa turun Bapak Ibu, beneran. Kalau pas lagi BU, Bapak Ibu jual ya turun duitnya. Namun kalau jadi people asset yang sevisi bergerak ya, itu akan menciptakan passive income bertahun-tahun Bapak Ibu. Banyak kesaksian kan member-member cerita kondisi lagi nggak memungkinkan, sakit dan lain-lain. Dia masih dapat income loh Bapak Ibu. Bahkan kemarin ada income-nya naik dan lain-lain. Pada saat dia sakit ya. Pak Bram juga pernah waktu itu kena COVID, ya kan? Waktu zaman COVID, kena COVID sampai benar-benar sesat dan lain-lain, income-nya malah naik, Bapak Ibu. Ya. Nah, terus yang kedua, kita juga belajar ya, di CCI belajar pola keuangan dengan alokasi, nanti bisa belajar investasi, investasi bisnis dan lain-lain. Proses Bapak Ibu, ya. Semuanya itu step by step. Jangan lompat, jangan berpikir bahwa semuanya instan, oke? Okay? Dan ini ya penting banget Bapak Ibu ingat ya, ciptakan dananya dulu, baru berpikir passive income dari investasi dan ya penting Bapak Ibu ya, jangan kebalik ya, ciptakan dana dulu, baru mikir passive income dari investasi dan bisnis. Karena ada yang banyak berpikir juga, ya kita ngomong fair lah, berbisnis atau misalnya investasi dengan modal yang juta dan lain-lain. Bisa nggak? Bisa. Tapi hari ini ya fair to say ya, reality check ya, tidak mudah. Jauh lebih susah Bapak Ibu. Beneran susah sekali. Mau lawan saingannya Bapak Ibu, contoh deh. Bayangin ya Bapak Ibu, Bukalapak Bapak Ibu, yang ini berita terbaru. Bukalapak yang segitu besarnya Bapak Ibu, sudah IPO dapat 22 triliun Bapak Ibu di Indonesia. Ya, menutup e-commerce-nya jadi jualan pulsa Bapak Ibu. Gila deh. Itu nggak make sense buat saya, betul ya. Kenapa? Karena dia kabur Bapak Ibu. Dia punya uang 22 triliun, ya. Dia kabur dari persaingan melawan TikTok Shop sama Shopee Bapak Ibu, sama Tokopedia ya, karena Tokopedia dibeli sama TikTok ya kan. Kabur Bapak Ibu dari medan perang Bapak Ibu. Padahal dia punya uang 22 triliun di tahun 2021 saat dia IPO. Gila, itu luar biasa. Sekarang masih punya uang cash itu 9 triliun Bapak Ibu. Tapi tidak berani lawan raksasa itu. Ya ini loh Bapak Ibu. Ya, tapi artinya apa ya? Ya, ini saya cuma mau garis bawahi. Hari ini kita berbisnis ya realistis saja. Butuh cash flow, butuh putaran Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Bapak Ibu berharap dari pinjaman bank dan lain investor, jujur ya Bapak Ibu nggak gampang, susah Bapak Ibu, zaman sekarang susah, betul kok ya. Jadi ciptakan dananya Bapak Ibu baru mikir ya. Dan ini sebagai penutup Bapak Ibu, kaya itu tidak instan ya. Warren Buffett itu baru jadi milioner ya, padahal dia sudah investasi, kalau nggak salah itu di usia 40 tahunan Bapak Ibu. Iya itu baru jadi milioner Bapak Ibu. Padahal dia sudah investasi dari usia 15 tahun kalau nggak salah. Baru jadi jutawan, 1 juta dolar itu kalau nggak salah usia 40 tahunan. Baru saat ini bertumbuh, 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 bertumbuh terus sampai sekarang jadi orang terkaya nomor berapa ya? Nomor 5 kalau nggak salah. Ya itu kaya itu tidak ada yang instan Bapak Ibu. Jangan ngomong. Tapi kan Pak ada orang-orang sukses ya. Siapa? Contoh kaya instan siapa? Misalnya orang apa namanya? Coba deh cek 10 besar Indonesia, 10 besar dunia. Rata-rata itu orang kaya awalnya Bu. Bapak Ibu. Itu pewaris. Biasanya itu sudah pewaris. Contoh Elon Musk ayahnya punya tambang apa? Emerald di Afrika Selatan, ya kan? Jeff Bezos orang tuanya juga orang kaya. Bill Gates orang tuanya juga kaya. Nggak ada Bapak Ibu. Semua rata-rata itu banyak orang backgroundnya memang sudah tinggi ya toh. Nah, tapi makanya kaya itu tidak instan Bapak Ibu. Dibangun melalui repetisi, disiplin dan komitmen ya. Satu-satunya cara untuk orang jadi kaya ya kalau kita ngomong saya Bapak Ibu saya bukan pewaris ya. Saya ini perintis bahasa itu ya. Ya harus repetisi, disiplin dan komitmen. Karena itulah yang akan membangun masa depan Anda. Kalau Anda hari ini merasa uh, bahwa Pak saya mau instan dan lain, silahkan, karena itu bukan CIC. Tapi kalau Bapak Ibu mau berproses bersama mencapai sebuah tujuan mimpi yang besar dengan cara yang benar, cara yang safe, cara yang bisa menciptakan keamanan, kenyamanan, di Putra Perskap ini jawabannya buat Bapak Ibu, Bapak Ibu ya. Yuk sama-sama kita bangun habit supaya kita bisa jadi kaya dan sejahtera di 2025.
Tuh, Go 123, Go Jogja, dan Korea. Semoga malam hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, membukakan kita, mental block kita mulai terbuka, bisa meningkatkan kapasitas dan bangun fondasi keuangan yang sehat. Saya Alan dari Ciputra Club Royal Consim di Surabaya. Selamat malam.